Dafa dalam mengikuti perlombaan hari ini. Semoga lancar dan nanti mendapatkan juara yang membawa nama baik sekolah kita. Amin Allahumma. Amin. Oh ya Mas Dafa ya, nggak berangkat ya. Untuk selanjutnya sebelum kita masuki materi pembelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti di kelas 3 ini, sebelumnya kepada Wakil Ketua Kelas Mas Rehan untuk memimpin doa mengawali pelajaran pada hari ini. Pada Mas Rehan saya persilakan. Berdoa mulai. Semoga dengan diawali doa pada pagi hari ini kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memasuki materi, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini, agar pertemuan pada hari ini kita dapat, yang pertama, peserta didik dapat memahami makna hikmah ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna hikmah ibadah sholat serta apa saja hikmah ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sebelum kita masuk pada materi hikmah sholat, mungkin ada yang tahu hikmah sholat? Ya, Fani, apa hikmah sholat? Agar dapat masuk surga. Ya, bisa. Yang lain? Ya, Atur Erik dulu. Agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, betul. Bisa. Agar kita masuk surga dan agar kita menjadi anak soleh dan soleha. Ya, mari kita belajar bersama tentang hikmah sholat di sini. Yaitu tentang hikmah sholat adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat tersebut. Nah, apa toh manfaat tentang sholat yang akan timbul pada diri kita kalau kita melaksanakan sholat? Yaitu yang pertama, kita selalu mengingat Allah. Nah, kalau kita rajin beribadah, yaitu ibadah sholat, tentunya di sana kita akan selalu ingat kepada Allah. Kalau yang kedua, yaitu tentang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita selalu melaksanakan sholat, hati kita, diri kita akan selalu dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau kita sholat dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku saya serahkan kepada Allah. Intinya seperti itu. Kedelapan yaitu hikmahnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, di situ ada orang yang mencuri, berbuat kejahatan. Maka kalau kita tertib dalam bersolat, otomatis hati kita juga dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka hati kita tidak ada satupun atau sekecil apapun yang kita untuk berbuat yang jahat. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang hikmah ke-9, meningkatkan hubungan sesama dan kerja sama. Sebagaimana dalam sholat itu diutamakan berjamaah. Karena pasal berjamaah pahalanya berapa? 27 derajat. Nah, kalau sholat sendiri itu hanya satu, tapi kalau berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Begitu juga, gimana? Oh iya, 1 derajat kalau sendiri itu kalau diterima. Tapi kalau kita berjamaah
Itu seandainya yang imam itu tidak diterima, mungkin makmum ada yang diterima, sudah diterima semua. Seperti itu. Kalau berjamaah itu hikmahnya juga seperti itu kalau jamaah. Terus yang lain kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bekerja, nah, kalau bekerja sendiri mungkin satu hari, kalau itu selesai mungkin sampai. Tapi kalau kita dikerjakan bersama-sama, otomatis tidak sampai satu hari sudah selesai dan kita tidak sampai, terasa ringan cepat selesai. Itulah diantaranya hikmah sholat pada pertemuan hari ini. Semoga semuanya paham, dapat memahami materi pada pertemuan hari ini. Mungkin dari materi pada pertemuan hari ini sudah paham semua? Paham ya. Untuk merefleksikan, saya tanya mungkin sudah paham apa belum? Ayo, Taufik. Tadi sebutkan tentang hikmah sholat pada pertemuan hari ini apa saja? Apa? Satu aja. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Oh ya, betul. Ayo atur. Rendah hati. Rendah hati. Ya, benar. Ayo Fani. Hidup bersih. Hidup bersih. Sip. Lanjut Noval. Hidup tertib dan teratur. Hidup tertib dan teratur. Ya, benar. Alhamdulillah. Jadi pertemuan pada hari ini semuanya sudah paham ya? Ada yang sudah ngantuk? Belum. Ayo tepuk anak soleh semuanya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. Ya, betul. Itu sebagai apa ya? Otot kita biar kendor, agar tidak ngantuk. Selanjutnya nanti berdiskusi membuat dua kelompok ya. Nah, nanti saya akan memotong, ada dua soal, nanti memilih soalnya. Ini ada karena yang satu tidak masuk, ini dua kelompok 4-4 gitu ya. Ya 4-4. Nanti membuat kelompok untuk mengerjakan soal, nanti ada dua soal terus dibahas, didiskusi setelah itu. Ayo melanjutkan untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Sip ya, terima kasih. Ini tadi sudah memilih kartu sebagai kelompok. Dan tadi kelompoknya juga diacak, nanti bagi yang belum paham bisa bertanya sama temennya, yaitu di sini diskusi tentang hikmah sholat. Yang pertama soalnya apa saja hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terus sebutkan hikmah sholat di sekolah. Ku berjanji untuk menggapai mimpi. Dan apa tujuannya? Meski jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali bangkit. Siap, sudah selesai semuanya? Nah, selanjutnya kalau sudah selesai perwakilan dari kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi pada jawabannya. Ayo, dari Sholat dalam kehidupan sehari-hari. ya apa saja hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari? 1. Hidup damai. Ya. 2. Rendah hati. Ya. 3. Disiplin waktu. Ya. 4. Hidup bersih. Yo, ya, siap. Sip, betul. Selanjutnya yang kelompok 2. Ayo, siapa yang mewakili? Ayo baca. Ya. 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 Ya.
Ya, oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sudah paham semuanya? Untuk selanjutnya bagaimana? Ada yang mau tanya lagi? Tidak. Semuanya sudah paham? Paham, alhamdulillah. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, di sini saya akan mengulas tentang hikmah sholat tadi, yaitu bagaimana kalau kita sebagai orang muslim harus melaksanakan sholat agar hidup kita tentram, agar hidup kita baik di dunia dan akhirat, yaitu mendapat nikmat dari Allah, yaitu mendapat kebaikan. Seperti itu. Kebaikan yang seperti apa? Seperti tadi. Ya, itu mendapat kedamaian, ketentraman, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, atau di lingkungan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu otomatis kita menjadi lebih dekat kepada Allah dan selalu dalam ridhonya dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, mungkin hanya ini tentang hikmah sholat pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita nanti tentang praktek sholat. Bagaimana praktek sholat nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang bacaan dan praktek gerakannya. Mungkin pertemuan hari ini bagaimana? Ada yang ngantuk? Tidak. Nah, tidak. Ada yang ngantuk? Kalau ngantuk bisa lari-lari dulu besok. Bagaimana pertemuan hari ini? Menyenangkan? Bagaimana pertemuan pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, tapi masih lemes. Mana semangatmu? Mana tepuk tangan? Sekali lagi. Mana semangatmu? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.